dalam negeri, dan ada transaksi yang terkait dengan PPh final. Kemudian kalau untuk yang 1770 SS, penghasilannya di bawah 60 juta dalam setahun. Oke, nanti ini bisa dilakukan secara online. Nah, ini bisa dilakukan secara ISPT. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama. Nah, ini tampilannya kalau kita pakai mobile ya. Kalau e-filing kita pakai mobile, buka DJP online. Bagi yang bekerja dan punya NPWP, ini udah familiar harusnya ya. Nah, DJP e-filing, ya, alurnya seperti apa? Kita harus punya NPWP, e-fin, sama akun DJP online. Ya, ingat prinsipnya sama ya. e-fin, ya nanti ada username dan password. Oke. Nah, nanti ketika kita sudah melaporkan SPT, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, cara aktivasinya dilakukan yang namanya permohonan untuk aktivasi e-fin. Nanti itu berbentuk huruf dan angka ya, gabungan ya. Kemudian nanti kalau untuk e-filing ya, kita akan lihat di sini NPWP, e-fin, kemudian kodenya kita masukin. Ini untuk pertama kali. Kalau bagi kalian yang belum punya, nanti kalau kita sudah punya e-fin, nah harus kita lakukan aktivasi dulu untuk bisa buka di DJP online. Oke, isi NPWP-nya, e-fin-nya, kemudian kode verifikasi. Nanti akan dikirim ke email ya untuk verifikasinya ya. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita mau upload ISPT, kita harus punya dulu lampiran CSV dan PDF-nya ya untuk kita upload. Ya, contoh simulasinya ya. Sebelum pengisian SPT, jangan lupa siapin dulu dokumennya apa aja. Bukti pemotongan kalau kita bekerja, kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan utang, tanggungan keluarga, ya, kemudian bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya ya. Ini kalau ada kurang bayar berarti kita masukin yang namanya NTPN. Oke, contoh kalau kita pakai 1770 SS, nah ini sangat sederhana, di bawah 60 juta ya. Tampilannya seperti ini. Buka, login, nah klik buat SPT ya. Setelah kita klik e-filing, kalau tidak melakukan pekerjaan bebas ya, atau tidak menjalankan suatu usaha, tidak untuk kewajiban suami istri ada kewajiban MT ya. Kemudian kalau penghasilannya kurang lebih dari 60 juta ya. 1770 SS nanti tampilannya seperti ini, tahun pajaknya, status, kemudian pembetulan. Dan tinggal kita masukin sesuai dengan bukti potong yang kita terima ya. Penghasilan brutonya berapa, pengurangnya berapa, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Nah, ini status akan menentukan jumlah pajak yang dia bayarkan ya. Kalau di bawah 60 juta berarti tidak terhutang. Kenapa? Karena dalam setahun di bawah PTKP ya. Penghasilan sekarang kalau untuk PTKP kan 54 juta. Nah, kalau dulu masih 36 juta. Kalau dia nikah berarti tambah ya, jadi 39. Nah, ini masih kurang. Kurangnya ini nanti dapat di bukti potong, maka kita nyampeinnya ini nihil. Oke. Kemudian kalau ada pajak penghasilan terkait dengan hadiah undian, nah ini dia PPh-nya final ya, nanti tinggal dimasukin. Kemudian ada juga menerima warisan ya, warisan yang dikecualikan wajib pajak. Dibuktikannya gimana? Dibuktikannya dengan akte waris ya. Jadi kalau misalkan warisan, dia dapat warisan tapi tidak diakui keabsahannya dengan akte waris, nah itu bisa dibilang warisan di sini sebagai penghasilan. Jadi hati-hati ya. Ingat pasal 4 ayat 3 ini non objek kalau untuk warisan. Nah, nanti keseluruhan hartanya berapa, keseluruhan kewajibannya berapa. Nah, klik setuju, maka nanti
tampilannya seperti ini, minta kode verifikasi by email atau nomor handphone. Klik OK. Nanti kita cek email. Nah, tinggal masukin aja kode verifikasinya, tinggal copy, paste, klik SPT. Ya, jadi sangat gampang untuk laporin SPT yang terbaru ya secara e-filing. Nanti tampilannya kalau udah lapor, tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Kalau dia S gimana? Nah, kalau dia S bedanya gimana? Nah, kalau dia di sini tidak ya, kita pilihnya. Kemudian di sini juga MT atau pisah harta tidak. Penghasilannya kurang nggak dari 60 juta? Tidak. Nah, nanti bisa kita pilih dengan bentuk formulir atau kita minta panduan. Ya. Oke, kalau kita sudah familiar, langsung ke bentuk formulir. Oke, nanti prinsipnya sama. Tahun pajak kapan yang ingin kita laporkan, statusnya, kebetulan keberapa. Nah, kemudian kalau kita udah terima nih bukti potong 1721A1, klik tambah, masukin jenis pajaknya, pasal 21 NPWP, nanti ini akan generate by system. Ya, nomor bukti pemotongan sesuaikan dengan nomor bukti di 1721A1. Kemudian di sini ada tanggalnya, nah cocokin dengan A1 kita. Ya, kemudian ini juga sama, jumlah PPh-nya, klik simpan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan, nanti kita bisa melihat di kolom 1721A1 berapa penghasilan neto kita. Ya. Kemudian klik langkah berikutnya, kalau ada penghasilan dalam negeri lainnya, contoh kita dapat bunga, royalti, sewa, hadiah, ya, keuntungan dari penjualan pengalihan harta atau pengalihan penghasilan lainnya. Kemudian kalau ada penghasilan luar negeri, ada nggak? Kalau ada kita isi, kalau tidak ya kita lewatin. Nah, kalau ini yang non-objek, yang 4 ayat 3, kalau kita terima warisan, nah kita masukin di sini. Ya. Oke. Kemudian kalau kita ada hadiah dari undian, nah di sini ada DPP, nah PPh yang terutang 25%, ya, adanya 5 juta, klik simpan. Nah, kemudian kalau kita memiliki harta, nah kita harus masukin berdasarkan kode masing-masing jenis hartanya, kode harta, nama harta, tahun perolehannya, kemudian keterangannya. Kalau ini sepeda motor, nomor polisinya dan nomor BPKB. Kalau kita ingin isi di keterangannya, klik simpan. Kemudian kalau untuk utang juga sama, kode utangnya dari utang bank atau lembaga keuangan atau financing, ya. Nama pemberi pinjamannya siapa, alamat, tahunnya, jumlahnya berapa, klik simpan. Oke, kemudian kalau kita sudah menikah, ada tanggungan. Nah, ini maksimum 3 ya untuk anak ya. Kemudian kalau untuk istri hanya diperbolehkan 1, nggak boleh lebih dari 1. Dan yang sah ya. Jadi kalau nggak sah nggak bisa. Ya, hanya boleh 1. Ya, tanggungan SPT tahun lalu, ingat kalau misalkan udah menikah, kemudian baru menikah, kemudian punya anak. Nah, kewajibannya akan berlaku di tahun berikutnya untuk perubahan PTKP. Contoh tahun 2020 Tuan A menikah. Kemudian tahun 2020 juga istrinya mengandung. Nah, kapan istrinya lahiran? Nah, anak itu sudah lahir lewat tahun atau belum? Contoh misalkan 2021 Februari. Nah, Februari sudah melahirkan. Nah, anaknya udah muncul nih. Nah, di tahun 2022 berarti PTKP-nya baru berubah. Karena 2021 berarti masih statusnya K-0. Menikah dengan kewajiban tanggungannya hanya istri. Tapi kalau untuk di 2022, karena anaknya lahir di 2021, nah prinsipnya di awal tahun. Ya. Jadi tahun depannya baru PTKP-nya berubah. Oke, seperti itu gambarannya. Kemudian kalau ada pembayaran zakat,
klik iya, kalau tidak maka tidak. Nah, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, statusnya apa? Dia kalau untuk suami dia tidak kawin, kalau dia belum nikah. Kalau kawin dia sebagai apa? Kepala keluarga. Ya. Ingat di SPT itu ada 4 status. Ada KK, PH, MT, dan HB. MT memilih untuk terpisah, KK kepala keluarga, HB hubungan berpisah artinya sudah cerai, MT masing-masing suami ataupun istri punya NPWP. Ya, jadi ada 4 statusnya. Kalau kakak, suami menjadi kepala keluarga meskipun istrinya dia bekerja, ya, nanti istrinya akan ikut NPWP suami. Dan penghasilannya digabung dengan suami. Oke. Jadi ada 4 status ya, kakak, HB, MT, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, PH. Kalau PH dia pisah harta. Pisah harta artinya gini, ketika dia menikah, ya, suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta, maka sama aja dia harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Sama-sama punya NPWP, ya. MT dan PH cara ngitungnya sama. Nanti kalian akan belajar di withholding tax, ya, mirip-mirip. PPh 21, nah beda dengan SPT OP. Kalau kita bicara dengan status MT ataupun PH, ya, karena nanti kalau kalian belajar PPh 21, prinsipnya untuk OP ngitungnya mirip, pakai progresif. Kalau dia pekerja dapat 1721A1. Ternyata kalau kita ngitung untuk SPT OP, ya intinya bagaimana kita menghitung penghasilan kita dari mana, ya. Oke, saya lanjut. Kalau untuk 24, kalau ada penghasilan dari luar negeri, kalau nggak ada, klik tidak, ya. Kalau ada cicilan PPh 25, nanti tinggal dimasukin nih, ya. Ini pokoknya aja. Kalau ada denda, maka hanya pokok yang dimasukin. Oke, nanti seperti ini tampilannya, ya. Jadi jumlah penghasilan itu berapa, PTKP, PKP, PPh yang terutang dari sini, ya, dihitung dari PKP, ya, sampai dengan 50 juta, 5%, di atas 50 juta maka 15%, ya. Dihitungnya dari PKP untuk pasal 17 untuk PPh terutangnya. Nah, nanti berdasarkan bukti potong, berarti yang udah dipotong dari bukti potong kita berapa. Nah, sehingga waktu kita lapor ini nihil, ya. Kemudian klik setuju, prinsipnya sama, ya. Kita masukin kode verifikasi yang masuk ke email, tinggal copy paste kirim SPT, jadi seperti ini, ya. Oke, kalau dia statusnya kurang bayar gimana? Nah, contoh kayak gini, ya, ada kekurangan bayar, berarti kita harus bikin dulu nih kode billingnya, ya. Edi billing kita masukin. Kalau kita udah bayar, nah kita bayar nih lewat ATM. Contoh Bank Mandiri, ya. Nah, NTPN di sini nih kita masukin input. Oke, tanggal berapa kita bayar, ya, berdasarkan resi ini, ya. Oke. Kemudian sudah, nanti tinggal dibuat ya di e-billing, ya. Kalau misalkan kode yang di sini tidak bisa, nah berarti kita harus bikin di e-billing, ya. Nanti dulu tampilannya seperti ini, ya. Nah, surat elektronik, ya, surat setoran elektronik, nama siapa berdasarkan NPWP. Nah, nanti di sini jenis pajaknya. Kalau kita ada kekurangan bayar di tahun tersebut, nah kode jenis setorannya di sini adalah 200. Jenis pajaknya 4.11125 untuk PPh-OP. Nah, 29 ini kalau terkait dengan kekurangan bayar untuk PPh-OP. Ya, beda nanti kalau untuk
SPT badan. Ya, tahun pajaknya berapa, kemudian jumlah setorannya berapa. Ya, kalau sudah benar, oke. Nah, nanti kode billingnya muncul. Nah, masa aktifnya juga akan kelihatan. Ya, kemudian nanti ID billing munculnya seperti ini. Oke. Nah, ID billing punya masa aktif dulu hanya cuma 2 minggu, sekarang 1 bulan. Ya, nanti ketika kita masukin ke ATM ataupun internet banking, ya, nanti tinggal masukin aja ID billingnya, ya, berdasarkan yang ada di sini, ya. Kemudian nanti generate by system, jenis pajaknya akan kelihatan nih. 4.125, jenis setoran 200, tahun pajaknya untuk tahun 2015. Nah, masanya langsung dari 01 sampai 12. Oke. Nah, kalau lebih bayar gimana? Ya, kalau lebih bayar pastinya kelebihan pajaknya ini bisa dikembalikan, tapi melalui pemeriksaan. Nah, biasanya prakteknya di lapangan orang nggak mau lebih bayar. Kalau kurang bayar nggak apa-apa. Ya, atau bahkan kalau bisa nihil. Ya, jadi kondisi di lapangan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau 1770, ya ini saya cepat aja contohnya seperti apa. Kalau dia prinsipnya kita harus hitung dulu, ya, kemudian kita bayar, kemudian kita lapor, ya. Kalau yang tadi kita udah sama-sama lihat bahwa SS seperti apa, S seperti apa, kalau 70 seperti apa, ya. Oke, siap Bu. Kemudian kalau untuk formulir SPT, nanti tinggal unduh di pajak.co.id, ya. Kemudian nanti penyampaiannya, ya, kalau misalkan e-filing, jadi nggak perlu datang lagi ke KPP, ya. Atau kita bisa menggunakan e-filing atau tadi ASP, ya, jasa aplikasi perpajakan. Ya, kemudian ketika kita ingin mengisi, nah pastikan kita butuh apa aja. Kalau 1770 kan beda nih dengan yang 70S dan SS. Nah, bukti foto, kartu keluarga, daftar harta, daftar utang, rincian omset, sama bukti penyetoran kalau dia UMKM. Ini yang saya kasih contoh untuk UMKM. Ya, ngisinya gimana? Nah, nanti ngisinya seperti ini. Kalau dia pencatatan, ya berarti transaksi dia tidak ada pembukuan, nggak ada laba rugi, nggak ada neraca. Nah, kalau ada neraca, laba rugi, maka pembukuan. Ya, isi NPWP namanya, tahun pajaknya. Nah, tahun pajaknya ini terhitung dari kapan? Dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Kemudian daftar hartanya, kita masukin nih kode hartanya, tabungan. Kalau tabungan 012, kalau kas 011, kalau sepeda motor 042, mobil 043, kemudian rumah tinggal kodenya 062. Nah, tahun perolehan harus disesuaikan. Kalau kita tabungan, ya, di akhir tahun yang kita catat adalah per 31 Desember. Ingat nih, bagian A di sini harta pada akhir tahun. Jadi kita posisinya kalau kita tabungan, kita masukin per 31 Desember. Contoh, tahun pajak 2020 yang kita udah laporin di Maret 2021, maka tahun perolehannya kita update nih. 2020 tabungannya di akhir tahun berapa? Nah, nama banknya apa? Oke, kalau sepeda motor kita belinya kapan? Berdasarkan BPKB, STNK yang kita terima. Nah, di situ kan ada nih tahunnya, tahun kapan, nah harga perolehannya, ya. Oke, kemudian kalau kita beli rumah ternyata belinya pakai kredit bank KPR, maka posisi hartanya kita masukin harga perolehannya berapa, kapan kita beli, ya. Kemudian kalau ada hutang, nah kita masukin hutangnya berapa. Nah, ini kodenya, ya, kode harta, uang tunai, tabungan, giro, deposito, setara kas lainnya. Kemudian kalau untuk piutang, ya. Oke, kemudian investasi dan alat transportasi. Ya, harta bergerak lainnya, nah cukup banyak, ya.
Jadi mulai dari 01 ya, 01, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti chart of account ya, cukup banyak ya. Nah kalau dia utang tadi terkait dengan pembelian rumah, nah contoh dia KPR nih menggunakan bank, atau dia leasing, nah kita bisa masukin ya, atau kartu kredit juga kita bisa masukin ya, sesuaikan dengan alamatnya, tahun, kemudian jumlahnya berapa. Oke, nah prinsipnya yang kita masukin adalah kewajiban pada akhir tahun, berarti posisi outstanding kita itu berapa. Jangan keliru, kita ngutangnya berapa, kita udah bayar pokok plus bunga, nah sisanya berapa ya. Ingat, sisanya yang kita masih harus bayar di posisi akhir tahun ya. Oke, nah ini kode untuk utangnya, utang bank, utang kartu kredit, utang afiliasi, dan utang lainnya seperti itu. Nah kemudian susunan anggota keluarga, di sini kalau sudah menikah maka kita masukin berdasarkan NIK dari susunan anggota keluarga ya. Kalau ada istri, kemudian anak ya, nanti status pekerjaannya juga kita masukin. Oke. Kemudian dari sini kita lanjut ke bagaimana mengisinya, lampiran-lampirannya. Nah, kalau lampiran 3 di sini kalau bersifat final ya, atau yang tidak termasuk objek pajak ya, nanti tampilannya seperti ini kalau yang final ya. Kemudian nah kalau kita, nah ini UMKM dia bayarnya per bulan. Januari berdasarkan omset ya, berdasarkan PP nomor 23 ini kenanya 0,5% dari omset ya. Maka di sini kalau kita lihat, nah ini 0,5 kali omset, nah dapat 20.500. Nah kita totalin dari Januari sampai Desember, berarti 268 masukin ke sini, 53.760 masukin sini. Ternyata ada juga yang terkait apa, pengalihan nih. Nah kalau dia penghasilannya bruto ya, nanti masukinnya bukan yang di sini ya, ini pengalihan hak atas tanah dan bangunan bukan di sini. Ini contoh, jadi kalau ini peredaran bruto tertentu nanti ada di kolom paling bawah ya, brutonya berapa omset, kemudian PPh-nya berapa. Nah, kalau di sini pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini terkait kalau kita jual ya, jual tanah atau bangunan. PPh-nya kenanya berapa? Pengalihan kenanya 5%. Hadiah undian kenanya 25%. Bunga kenanya 20%. Penjualan saham di Bursa Efek kenanya 0,1%. Ya, sewa tanah dan bangunan kenanya 10%. Kalau usaha jasa konstruksi tergantung, dia sebagai perencana, dia sebagai pengawas, atau dia sebagai pelaksana. Jadi saya ulang, kalau untuk konstruksi ada 3, perencana, pelaksana, atau pengawas. Seperti itu ya. Ada 4%, ada 6% kalau dia kualifikasi atau non kualifikasi. Ada juga yang kalau berdasarkan kualifikasi kecil, menengah, dan besar. 2%, 3% ya, sama 4%. Kemudian kalau dia tidak termasuk objek pajak ya, nanti di sini ada bantuan, sumbangan, hibah, warisan, dan lain-lain kita masukin ya. Nah, kalau kita dapat bukti potong ya 1721A1, nanti di sini kita masukin nih pasal 21, nomor bukti potongnya, NPWP pemungut, nama PT-nya. Yang kita kerja misalkan PT ABC, NPWP-nya, nomor bukti potongnya, tanggal pemotongan biasanya Desember ya. Nanti di sini pasal 21 jumlah pemotongannya gimana? Ya berapa? Berdasarkan 1721A1. Nanti ini yang kita masukin ke induk ya sebagai kredit pajaknya ya. Kalau kita pekerjaan bebas, usaha ya, nanti
kita masukin di sini pakai norma ya, pakai norma perhitungan penghasilan neto. Oke, kalau contoh jasa pekerjaan bebas ya dengan jasa asuransi, nah, pasti beda dengan pekerjaan bebas karena norma penghasilan dia pakainya ya. Kemudian tadi kalau kita sudah dipotong di perusahaan, maka di sini NPWP sama nama pemberi kerjanya, penghasilan brutonya berapa, pengurang penghasilan bruto, ini biaya jabatan biasanya 6 juta ya. Nah, berarti netnya berapa? Jumlah ini yang akan dipindahin ke 1770 angka 2. Nah, jadi ingat pindahkan. Nah, kalau nggak ada skip. Oke. Ini kalau dia melakukan pembukuan. Nah, ada koreksi fiskal kalau di perpajakan ya, kalau ingin mendapatkan penghasilan neto setelah koreksi fiskal, nah itu harus dilakukan yang namanya korfis ya. Kalau kalian sudah belajar PPh badan, nah korfisnya udah seperti ini ya. Oke. Kemudian penyesuaian fiskal negatif ya, seperti ini. Ada apa aja yang penghasilan dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak, kemudian amortisasi. Nah, ini selisihnya, jadi antara komersil dengan fiskal. Nah, dia ada di bawah atau di atas. Ternyata komersilnya ada di bawah. Ya, berarti fiskalnya lebih besar, berarti koreksi negatif. Oke. Nanti jangan lupa, nah ini di bagian induk ya. Pencatatan SPT-nya pembetulan ke 0 ya. Tadi yang saya bilang ada KK, HB, PH, MT. Ya. Kalau dia KK berarti digabung, HB berarti sudah bercerai, PH berarti melakukan pemisahan harta, dia MT berarti punya NPWP. Jalanin hak dan kewajibannya masing-masing. Oke. Nah, statusnya di sini ya. Nanti kita tadi udah masukin nih penghasilan netonya berapa. Kalau dia UMKM, nah di depan ini nggak ada kalau UMKM ya, karena penghasilannya bersifat final ya. Kemudian PTKP saya ingetin lagi ya, 54 pas setengah, 54 kalau ini digabung ya. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ya, kalau penghasilannya digabung. Kemudian kalau untuk tambahan anggota keluarga yang tadi saya sampaikan, saudara semenda. Jadi kalau punya istri, mertuanya, nah semenda itu mertua asal dia garis lurus dan tidak memiliki penghasilan. Ingat, boleh jadi tanggungan, tapi kalau mertuanya punya penghasilan, ternyata dia dapat pensiunan, ataupun orang tua kandung kita punya tanggungan ya untuk membiayai. Nah, dan masuknya kemana sebenarnya? Masuk ke kakak ya, satu keluarga. Dan anak angkat masuk nggak? Anak angkat juga bisa masuk jadi tanggungan ya, maksimum 3 orang. Oke, ini sekilas ya bagaimana kalian bisa menghitung penghasilan tidak kena pajaknya. TK0 berapa, kalau dia K0 berapa, kalau dia kawin, istri bekerja, ada tanggungan, nah totalnya cukup besar. Oke. Nanti PPh yang terutang, ingat tarif progresif pasal 17. Ini PPh 24 kalau ada kredit pajak luar negeri ya. Kemudian yang di sini kita masukin berdasarkan pemotongan PPh yang sudah kita terima berdasarkan 1721A1 ya. Maka biasanya kalau kita terimanya gaji ya, dan ini cocok antara jumlah PPh terutang dengan apa yang sudah dipotong, maka nihil. Tidak perlu ada yang harus dibayar sendiri ataupun lebih potong. Oke. Nah, lampiran-lampirannya jangan lupa. Nah, kalau tadi yang berdasarkan PPh final, dia masuk ke PP 23 ya. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008. Nah, harus dimasukin nih rekapitulasi dan bukti pembayarannya. Jangan lupa nama, NPWP, dan tanda tangan. Ya, rekapitulasi omset dan bukti penyetoran.
Oke, kalau nggak ditandatangani dianggap tidak melaporkan meskipun sudah melaporkan. Ya. Oke. Nah, kalau untuk aplikasi, ya saya kasih tahu juga aplikasi. Nah, seperti ini aplikasinya, ya. Kalau dia di 2018 bikinnya 70S. Nah, seperti ini, ya. Nanti kalian juga bisa baca, ya. Lengkap semuanya dalam PowerPoint yang saya sudah kasih dalam bentuk PDF, ya. Nanti tinggal masukin berdasarkan bukti potong, ya. Nanti klik simpan, ya. Kemudian sama ya tampilannya, nggak berbeda, ya. Nanti kalau di sini 1721A1-nya udah berdasarkan bukti potongnya, tinggal klik tambah, ya. Kalau ini PPh finalnya. Nah, kalau PP23 tadi, nah di sini nih penghasilan lain yang dikenakan pajak final, ya taruhnya di bawah. Oke, kalau ada penjualan tanah dan bangunan di sini, sewa, ya. Kalau ada saham di Bursa Efek yang dijual, ya. Oke, nanti di sini yang terkait dengan non objek, ya, klik simpan. Kemudian hartanya, kode harta, nama, prinsipnya sama, kita harus input one by one, ya. Kemudian seperti ini tampilannya, utang juga sama. Kemudian anggota keluarga kita harus input. Nah, kemudian ya tadi berdasarkan PP23, tapi di aplikasi kita masih pakai yang PP46. Jadi sebelumnya tahun 2013 masih menggunakan PP46, ya. Tapi ketika kita masukin yang terbaru, ini sudah langsung 0,5% kali omset, ya. Oke, kemudian ini yang profilnya ketika kita mau lapor di induk, ya. Nanti muncul NPWP, nama, jenis usaha atau pekerjaan